Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Damayanti. Saya merupakan mahasiswa D4 Okupasi Terapi tingkat 1B di Politeknik Kesehatan Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tulang, otot, dan persendian pada regio shoulder girdle atau yang biasa disebut dengan regio bahu. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai tulang pada regio bahu. Pada regio bahu terdiri dari 4 tulang, yaitu 2 os clavicula dan 2 os scapula. Tulang-tulang ini berfungsi untuk mensupport lengan dan juga merupakan tempat melekatnya otot-otot penggerak lengan. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh gambar tulang-tulang pada regio shoulder girdle. Ya, yang pertama ini adalah os clavicula. Ya, tulang ini. Os clavicula ini merupakan brace bagi os scapula. Penyangganya. Kemudian os clavicula ini juga merupakan tempat melekatnya pectoral girdle pada axial skeleton dan juga bersendi pada bagian medialnya di sini dengan articulatio manubrium sterni. Os clavicula ini juga merupakan stabilitas bahu, berfungsi untuk stabilitas bahu. Os clavicula ini bersifat lemah apabila mendapatkan tekanan yang kuat karena bentuknya yang pipih dan panjang. Apabila os clavicula ini mendapatkan tekanan yang kuat, maka akan terjadi fraktur. Kemudian di sini ada acromion proses atau prosesus acromion. Di sini ada coracoid proses yang seperti paruh burung ini. Kemudian yang cekungan ini adalah glenoid cavity atau cavitas glenoidalis. Kemudian ini adalah humerus. Ini adalah scapula. Ini adalah rib atau tulang rusuk, costal cartilago, dan sternum atau tulang dada. Kemudian saya akan menjelaskan lebih detail mengenai os scapula. Jadi ini adalah os scapula posterior view atau scapula pada bagian belakang. Ini adalah coracoid proses dan ini adalah acromion proses atau prosesus acromion. Coracoid proses dan acromion proses bekerja bersama dan bersendi pada os clavicula dan juga merupakan tempat melekatnya otot leher dan lengan. Kemudian ini adalah glenoid cavity. Glenoid cavity ini bersendi dengan caput humeri. Kemudian ini dulu kita bahas ini dulu. Ini adalah spinal scapula. Bagian scapula yang mengalami peninggian atau tonjolan pada scapula. Kemudian di atas spinal scapula ini, yang ini adalah fossa supraspinata. Kemudian di bawah spinal scapula ini terdapat fossa infraspinata atau fossa infraspinata gitu. Kemudian di bagian ini adalah scapula anterior view. Jadi di sini ada acromion proses, coracoid proses, kemudian yang cekung ini adalah glenoid cavity, kemudian ini adalah lateral border atau margo lateral atau juga bisa disebut dengan margo axillaris karena letaknya yang dekat dengan ketiak. Kemudian ini adalah inferior
angle atau angulus inferior. Ini adalah medial border atau margo medialis atau juga bisa disebut dengan margo vertebralis karena letaknya ini dekat dengan tulang belakang. Kemudian yang luas ini adalah fossa subscapular. Kemudian fossa subscapular ini adalah daratan luas pada os scapula bagian anteriornya. Kemudian yang ini adalah superior notch. Ini adalah superior border atau margo superior, dan yang di ujung atas ini adalah superior angle atau angulus superior. Kedua, os scapula ini tidak saling bersendi karena bertujuan untuk menjaga fleksibilitas pergerakan pectoral girdle. Berikut merupakan penjelasan mengenai tulang pada regio shoulder girdle. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai otot pada regio shoulder girdle. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai otot pada regio shoulder girdle. Otot pada regio shoulder girdle terbagi menjadi dua berdasarkan letak insersionya, yaitu otot yang berinsersio pada os humerus dan otot yang berinsersio pada gelang bahu. Otot yang berinsersio pada os humerus terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu bagian ventral dan bagian dorsal. Pada bagian ventral terdiri dari otot musculus pectoralis major dan musculus coracobrachialis. Kemudian pada bagian dorsal terdiri dari musculus supraspinatus, musculus infraspinatus, musculus deltoideus, kemudian ada musculus subscapularis, musculus teres major, musculus teres minor, dan latissimus dorsi. Kemudian pada bagian gelang bahu terdiri dari tiga bagian lagi, yaitu pada bagian columnar vertebrae dan pada cranium serta pada os costae. Pada columnar vertebrae terdiri dari tulang musculus rhomboideus major, musculus rhomboideus minor, musculus levator scapulae, dan musculus trapezius pada pars medial dan inferiornya. Kemudian pada kranium terdapat musculus trapezius pada pars superior. Kemudian pada bagian os costae terdapat musculus subclavius dan musculus serratus anterior. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh otot pada bagian tubuh. Jadi, ini adalah otot pada bagian tubuh depan. Di sini terdapat trapezius. Kemudian ini adalah deltoid. Deltoid ini apabila kita memancokkan tangan, melakukan gerakan panco, dia akan membentuk tonjolan. Deltoid ini berorigo pada sepertiga bagian lateral os clavicula pada pars anteriornya, pada acromion pada pars medialnya, kemudian pada spinal scapula bagian bawah pada posteriornya. Kemudian deltoid ini berinsersio pada deltoidea humeri dan berfungsi untuk fleksi, ekstensi, abduksi, dan aduksi bahu. Kemudian yang bagian sini yang menutupi dada ini adalah pectoralis major. Pectoralis major ini berorigo pada pars clavicularis,
pars sternalis, dan pars abdominis. Kemudian dia berinsersio pada crista tuberculi majoris humeri yang berfungsi untuk abduksi dan aduksi bahu. Kemudian ini adalah eksternal interkostal. Kemudian ini adalah linea alba, band of cognitive tissue. Kemudian ini adalah eksternal oblique. Dan sebelah kanan ini adalah sternocleidomastoid. Kemudian ini adalah internal interkostal. Kemudian ini adalah serratus anterior. Serratus anterior ini berorigo pada permukaan luar bagian lateral kostal nomor 1 sampai 9 dan berinsersio pada margo vertebralis scapula dan berfungsi untuk rotasi lateral dan abduksi bahu. Kemudian ini adalah rectus abdominis dan ini adalah internal oblique. Ini adalah transversus abdominis dan ini adalah eksternal oblique. Kemudian saya juga akan memperlihatkan gambar otot-otot pada bagian posterior tubuh. Yang ini adalah, sepanjang ini adalah trapezius. Trapezius ini berinsersio pada akromion pada pars medialnya, kemudian pada spinal scapulae pada pars inferior, dan pada ekstremitas acromialis pada pars superiornya. Trapezius ini juga berfungsi untuk retraksi, elevasi, dan depresi bahu. Trapezius ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu descending yang arah seratnya ke bawah, transversus yang arah seratnya horizontal, dan ascending yang arah seratnya ke atas. Kemudian ini adalah deltoid yang kita bahas tadi pada bagian depan tubuh. Kemudian ini adalah latissimus dorsi. Kemudian ini adalah retator cuff muscle. Retator cuff muscle ini berfungsi utamanya adalah pada penggerakan otot penggerak bahu. Retator cuff muscle ini terdiri musculus supraspinatus, musculus infraspinatus, musculus subscapularis, dan teres minor. Kemudian apabila otot trapezius ini dibuka, terdapat otot-otot pada os scapula. Contohnya pada otot scapula bagian depan dan bagian belakang. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh gambar otot-otot pada os scapula bagian depan dan belakang. Untuk lebih jelasnya, saya akan memperlihatkan contoh gambar otot pada os scapula. Jadi, ini adalah contoh gambar otot pada os scapula bagian anterior. Otot pada os scapula bagian anterior terdiri dari musculus subscapularis yang letaknya pada fossa subscapular. Kemudian
ini adalah otot pada oskapula bagian posterior. Otot pada oskapula bagian posterior terdiri dari musculus supraspinatus, musculus infraspinatus, musculus teres mayor, dan musculus teres minor. Teres minor ini terdapat berada di bawah musculus infraspinatus. Berikut tadi adalah penjelasan mengenai otot-otot pada regio shoulder girdle. Selanjutnya kita akan membahas mengenai persendian pada regio shoulder girdle. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai persendian pada regio shoulder girdle. Pada regio shoulder girdle terdiri dari 4 persendian, yaitu sternoclavicular joint, glenohumeral joint, acromioclavicular joint, dan scapulothoracic. Untuk lebih jelasnya, saya akan memperlihatkan contoh gambar persendian pada regio shoulder girdle. Jadi yang pertama ada scapulothoracic. Scapulothoracic ini adalah persendian yang dibentuk oleh os thorax pada beberapa kostalnya dengan os scapula bagian anterior pada fossa subscapularisnya. Jadi yang menempel itu os scapula pada bagian anteriornya dengan beberapa os kostal pada os thorax. Kemudian yang kedua adalah sternoclavicular joint. Sternoclavicular joint ini adalah persendian yang dibentuk oleh manubrium sterni pada os sternum dengan sternal end pada os clavicula. Persendian ini dihubungkan oleh ductus articularis dan diperkuat oleh 4 ligamentum sehingga memungkinkan gerakan retraksi, protraksi, depresi, elevasi, dan sirkumduksi. Kemudian di sini ada acromioclavicular joint, yaitu persendian yang dibentuk oleh prosesus acromion pada os scapula dengan acromion end pada os clavicula yang memungkinkan gerakan bergeser dan rotasi bahu. Kemudian di sini adalah glenohumeral joint yang biru-biru ini. Glenohumeral joint ini adalah persendian yang dibentuk oleh cavitas glenoidalis os scapula dengan caput humeri yang membentuk sendi peluru pada bahu, sehingga memungkinkan 3 derajat kebebasan pergerakan pada bahu seperti fleksi ekstensi, rotasi, abduksi, dan aduksi. Demikian penjelasan saya mengenai tulang, otot, dan persendian pada regio shoulder girdle. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pengucapan kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.